Di sini guys kita kedapatan kulkas inverter LG yang mengalami permasalahan error CF. Bisa kalian lihat di displaynya tertera error CF ya. Jadi kita mengacu kepada datasheet error CF, ada permasalahan di cooling fan di bagian kondensornya. Dan di sini coba kita cek di bagian bawah, bagian kondensornya. Terlihat fan-nya mati ya, fan-nya tidak hidup, jelas errornya benar. Dan di sini kompresornya saya ukur dengan tang ampere normal ya guys, 1,5. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Ingat ya guys, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe kalian mensupport channel ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya guys. Oke guys, selamat nonton. Halo guys. Di sini guys, saya sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Berkat bantuan dan support kalian, saya sudah hampir 5.000 subscriber guys. Dan di sini, saya harapkan kalian support terus dengan like, comment, dan subscribe sampai 10.000 subscriber guys, karena akan banyak hadiah-hadiah yang saya akan berikan kepada kalian para subscriber saya dengan cara like, comment, and subscribe. Berikan komentar-komentar terbaik kalian dan juga follow Instagram saya ya guys di Buye Channel. Di sini selain saya memberikan konten tutorial perbaikan elektronik, saya akan membantu kalian apabila kalian ingin memerlukan spare part elektronik yang original, khususnya di PCB, inverter, LG, dan lain sebagainya. Di sini sudah banyak teman-teman kalian atau teman-teman kita yang memesan dan hasilnya alhamdulillah semuanya aman ya guys. Jadi itu saja guys, saya harapkan kalian terus support dengan like, comment, dan subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya ya guys. Halo, kenapa Pak? Dek, kulkas Bapak rusak ini. Oh iya nanti saya ke sana Pak ya. Kapan kira bisa ke rumah Bapak? Ya besok ya Pak ya, ditunggu ya Pak ya. Oke deh. Permisi Pak, LG, perbaiki kulkas. Masuk deh, kulkasnya di dalam. Silakan. Halo guys, kembali lagi di Buye Channel. Kali ini guys, kita kedapatan kulkas set by set LG dengan permasalahan error CF ya guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara tuntas bagaimana cara memperbaikinya guys. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya guys. Oke. Jadi guys, di sini saya cek kulkasnya terasa kurang dingin ya. Yang pastinya karena pun di sini ada indikasi error. Jadi untuk itu kalian bisa lihat di sini tipe dari kulkasnya. Bisa dilihat modelnya GCL247SLLV ya. Jadi untuk kita mengetahui arti error tersebut, kita lihat aja di keterangan di modul PCB-nya guys. Di sini kalian bisa lihat ada keterangan error CF. Di situ bisa dilihat nomor 7. Dia ada permasalahan di cool fan. Berarti ada masalah di kipasnya ya guys. Pastinya kipas pendinginan. Di sini sering terjadi sih di bagian kondensornya. Jadi di sini coba kita cek di bagian bawah, lepatnya di bagian kondensornya ya, karena di situ ada kipas. Kemungkinan besar kipasnya bermasalah. Jadi di sini setelah saya cek ampere normal ya 1,5, berarti kompresor tidak ada gangguan dan error di PCB tidak ada, berarti indikasi error hanya di depan. Karena itu langsung saja saya tutup, saya rapikan di bagian atas karena saya sudah tahu indikasi error CF itu ada permasalahan di kipas ya guys. Dan setelah itu saya lihat di bagian bawah. Oke, nampak terlihat kipasnya tidak berputar ya guys. Kipasnya mati, berarti jelas makanya dia timbul error. Jadi di sini kita cabut aja untuk kita cek tahanan motornya, apa yang menyebabkan dia tidak bisa berputar guys. Dan setelah saya perhatikan, kalian bisa lihat di sini, saya melihat ada indikasi kabelnya terputus karena mungkin ya digigit binatang. Jadi di sini saya pastikan dengan jelas. Oke, dapat kalian lihat kabel warna hitam terputus ya. Pastinya ini kabel tegangan untuk motor fan kondensornya. Kemungkinan besar inilah penyebabnya, makanya kipasnya tidak berputar ya guys. Dapat kalian lihat di situ sedikit posisinya agak sempit. Dia soketnya agak ke dalam, jadi di sini dapat kalian lihat dengan jelas ya. Kabel hitamnya putus guys. Jadi guys, karena hal itu di sini saya akan menyambung kembali kabel-kabelnya yang putus dan juga kabel-kabel yang bererak bekas gigitan pun saya harus tutupin dengan isolasi ya guys, supaya tidak ada terjadi
koslet atau hubung singkat. Jadi di sini lebih baiknya kita solder supaya sambungannya baik ya. Jadi guys, di sini kita solder ya. Jangan hanya dililitkan saja, takutnya nanti dia sambungannya tidak baik. Di sini bagusnya dia disolder ya guys, supaya tidak ada terjadi korosi atau membuat dia nanti tidak terhubung guys. Oke guys, di sini dapat kalian lihat sudah saya solder. Jadi di sini tinggal saya berikan isolasi pada kabel-kabel yang bekas saya solder dan juga kabel-kabel yang rerak ya guys, supaya tidak ada terjadi hubung singkat ya. Oke guys, di sini bisa kalian lihat kabelnya sudah saya isolasi, sudah bagus ya. Jadi di sini langsung saja saya pasang kembali soket-soketnya untuk saya lakukan pengetesan ya guys. Saya harapkan kulkasnya sudah bisa berjalan dengan normal lagi ya guys. Dan karena semua soketnya sudah saya pasang, di sini saya langsung tes kulkasnya. Saya harapkan kulkasnya sudah tidak error dan kipasnya hidup ya guys. Dan setelah cok, di sini kita menunggu sampai beberapa saat ya guys. A few moments later. Yuhu, mantap guys, kulkasnya sudah hidup, fan-nya pun sudah berputar ya guys. Jadi jelas permasalahannya hanya di kabelnya saja yang putus, motornya tidak ada masalah. Dan di sini kalian bisa lihat kompresornya sudah bekerja. Jadi jelas permasalahannya hanya di kabelnya saja ya guys. Jadi apabila kalian mengalami permasalahan yang sama, coba kalian pastikan terlebih dahulu konektor kabel yang menuju ke fan-nya guys. Kemungkinan terjadi putus atau terjadi kerusakan pada fan-nya. Dan di sini pun kalian bisa lihat displaynya sudah tidak ada lagi error CF. Dia sudah tampilan menu pada dasarnya, pada standarnya. Jadi jelas permasalahannya sudah beres dan tuntas. Mantap ya guys. Di sini untuk lebih baiknya lagi, segala kondensor yang kotor-kotornya kita bersihkan. Jadi membuat sirkulasi pembuangan panasnya pun normal ya guys. Jadi karena ada indikasi kabel yang terputus karena binatang, di sini kita taruh sedikit kapur baru supaya setidaknya menghalangi binatang untuk kembali masuk ke dalam dan menggigit kabel-kabelnya ya. Tapi pastinya kita rutin taruh kapur barusnya di bagian luar kulkas supaya menghalangi binatang untuk masuk kembali ke dalam ya guys. Jadi jelas di sini karena kulkasnya sudah bagus, kita langsung rapikan untuk lakukan finishing ya guys. Semoga dengan kita meletakkan kapur barus di dalam tidak membuat binatang kembali masuk ke dalam kulkas dan menggigit kabel-kabelnya ya, sehingga tidak terjadi lagi kerusakan pada kulkas error CF lagi guys. Jadi di sini kita tutup cover belakangnya. Oke guys, jadi kulkasnya sudah bagus. Masalahnya error CF adalah karena ada kabel yang putus di daerah pulpen untuk kondensornya ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini membantu apabila kalian mengalami permasalahan yang sama. Oke guys, sampai jumpa guys.